semuanya, welcome to podcast Sabar to Six, saluran berita Span to Six. Tempatnya penyaluran berita terupdate di SMP Negeri 26 Surabaya. Dengan saya Aninia Renata dan rekan saya Diva Mesh Kanada sebagai host pada episode spesial bersama pemerintahan kota Samarinda. Hari ini SMP Negeri 26 Surabaya sedang kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, siapa ya? Yang pastinya dari Pulau Kalimantan bertepatan yang di tempatnya kota Samarinda. Dalam acara studi pembelajaran TPUKS dan tim UKS SMP Negeri 26 Surabaya dengan pemerintahan kota Samarinda. Lalu di sini narasumber kita ini siapa nih, Ren? Kan kalau kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin untuk perkenalan Pak dengan Pak Rusmadi Wongso, Wakil Wali Kota Samarinda. Assalamualaikum. Sorry. Untuk semua ya. Dengan Pak. Terima kasih, saya Dr. Asli Nuryadin, Kadisdikbud Kota Samarinda. Selamat sore Pak. Tadi habis dari aula lalu ke podcast Pentusik ini, Bapak pasti mendapat banyak hal dalam kegiatan tersebut ya Bapak. Izinkan kami untuk bertanya terkait kegiatan studi pembelajaran TPUKS dan tim UKS ini. Untuk yang pertama kami mau bertanya, apa alasan atau motivasi Bapak melaksanakan studi biru UKS di SMPN 26 Surabaya ini? Ya, kalau yang namanya belajar itu selama jantung masih berdetak nggak boleh berhenti. Apalagi terkait dengan sekolah sehat. Nah, pemerintah kota Samarinda beserta seluruh sekolah ini terus bekerja keras untuk menjadikan sekolah yang bersih, sehat, rindang, dan menyenangkan. Tapi sekali waktu kan kepala sekolah, guru-guru ini perlu juga lihat. Kadang-kadang terlalu pede, wah sekolah saya sudah bagus nih. Tapi kenyataannya masih ada yang kurang. Nah, tujuan ke SMP Negeri 26 ini adalah dalam rangka belajar, untuk lebih memantapkan sekolah-sekolah di Samarinda, sekolah yang keren, menyenangkan. Ya. Lalu kalau misalnya sudah kelilingan ya Pak ya. Kesan pertama Bapak di sini saat melihat UKS-nya SMP Negeri 26 itu gimana sih, kayak terasa apa gitu, mungkin bisa disampaikan? Kalau saya satu kata aja, wow, gitu. Yang menjelaskan lebih jauh mungkin Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Terima kasih Mbak Wawandi. Jadi kita merasa nyaman ya, karena memang dari Bapak Pendidikan kita jadi Jawa bagaimana dia menyebut bahwa sekolah itu teman siswa. Kita melihat di sini yang umum, yang universal aja. Misalnya ada pohon yang rindang, selain memang untuk berteduh, nyaman, hijau lingkungannya, tapi yang tidak kalah pentingnya bermanfaat. Artinya kan buah mangga tadi disajikan juga di kita, terus kita melihat tadi kantinnya. Saya kira buat pesan kita menyenangkan, mudah-mudahan secara teori dan konsep kita juga punya, tapi yang tidak kalah pentingnya implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan nanti ada 41 teman-teman dari kepala SD dan SMP itu bisa nanti mengambil contoh-contoh yang baik di SMP 26 Surabaya ini untuk diterapkan juga di kota Samarinda. Sekitar. Kalau mungkin sebelumnya di kota Samarinda sendiri ada hal apa gitu Pak? Kalau misalnya di sini kan ada mangga, terus kalau misalkan di Samarinda? Saya kira sama ya. Saya tadi teori konsepnya sama, sekolah persisat juga sama. Cuma kita tidak sepolitik yang di sini. Kalau di sini kan kita lihat tadi halamannya luas, sekolahnya, terus kantinnya yang luar biasa. Kita melakukan pola hidup bersih dan sehat itu benar-benar terpraktekkan di sini. Karena seperti makan sayur yang disajikan di kantin itu agak sulit mengedukasi orang tua dan anak kita, tapi di sini bisa. Nah, mudah-mudahan itu yang tidak kalah pentingnya dari hal-hal yang lain supaya bisa nanti diterapkan di sekolah-sekolah. Baik, mungkin seperti dilaksanakan adanya melakukan penyuluhan seperti itu kali ya Pak ya. Lalu kita mau bertanya, tadi kan saat pembukaan dari gerbang sampai juga di lapangan basket ada banyak penampilan.
apa sih yang buat Bapak kayak terkesima banget? Ya mungkin salah satu atau mungkin nanti bergantian ya. Salah dua. Iya, salah dua. Jadi ya bagi kami yang jelas gembira. Waduh. Karena memang apa yang diamanahkan oleh Bapak Pendidikan, apa yang diamanahkan oleh negara bahwa sekolah itu tempat belajar, tempat untuk mendidik anak-anak bagaimana pengetahuan yang baik tentang perilaku hidup sehat, tentang mengenal budaya itu bukan sekedar di kelas, tetapi kemudian dipraktekkan menjadi keseharian, menjadi kebiasaan. Jadi kita tadi masuk ini disambut dengan selawat, dengan adra, kemudian vokal grupnya, paduan suaranya juga luar biasa, kemudian pramukanya, terus adik-adik kita palang merah remajanya. Saya kira ini bagian daripada kesungguhan sekolah ini untuk betul-betul mendidik gitu. Jadi dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Tadi kita ke kantin juga, ini ada anak-anak yang memang sesuai dengan minatnya bertugas di kantin. Jadi bagaimana kita masuk kemudian ini harus tidak beralas kaki gitu. Kemudian tadi kita sholat di masjid sekolah juga ada adik-adik kita. Saya tanya, memang ini ditugaskan. Jadi setiap siswa ini rupanya sesuai dengan minatnya itu sudah berbagi sesuai dengan minatnya. Jadi ada yang ngurusi masjid, ada yang ngurusi tadi kantin. Saya kira itu yang harusnya dilakukan oleh sekolah, termasuk tadi dari MC-nya ya, kemudian yang baca doa, kemudian tadi yang menjelaskan tentang UKS. Ini anak-anak semua, bahkan tadi tidak bahasa Indonesia aja, ada bahasa Cina, kemudian bahasa bahasa Korea, kemudian bahasa Inggris, ada juga bahasa Jawa, ya. Luar biasa keren ya. Alhamdulillah, terima kasih banget karena pemaparan dari Bapak bahwa misalkan sekolah SMP 26 Surabaya ini bisa menggait siswa-siswinya untuk dalam kegiatan keseharian juga. Bagaimana dengan Bapak Yuniarti? Jadi saya lihat kelebihan yang lain, penguasaan karakter ya di luar akademisinya, keseimbangan. Dan yang tidak kalah penting itu memang hasil riset juga menunjukkan bahwa 70-80% ini success story itu memang dari akhlak yang bagus ya, karakter yang bagus, sikap yang bagus yang memang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya melihat itu ada di SMP Negeri 26. Tadi sama yang seperti disampaikan oleh Pak Wali, ditanyakan ternyata semua siswa sudah punya skill masing-masing untuk opsinya. Jadi automatically begitu ada tamu di musola itu didampingi, dilayani dengan baik, dan itu juga termasuk di kantin di sobat-sobat yang lain. Sekiranya mau guys. Saya izin tanya juga ya Pak, dari yang sudah Bapak amati, apakah sesuatu dari UKS gitu? Kegiatan di UKS apa sampai harus sekolah itu punya UKS? Iya, jadi kayak kepentingan apa gitu? Kenapa kok UKS itu penting banget gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Indra Ya, kali kalau wakilan kita nggak sehat, nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, juga sih. jadi ya mau jadi wakil wali kota harus sehat dulu. Dan sehat itu memang harus menjadi keseharian, harus menjadi pola hidup. Dan kenapa di sekolah ada UKS? Itu tadi dalam rangka untuk tidak saja misalnya anak-anak kalau makan makanan yang sehat dan bergizi ya, anak-anak kalau makan 4 sehat 5 sempurna ya. Tetapi bicara soal kesehatan kan bukan soal 4 sehat 5 sempurna saja, termasuk sampah. Gimana kita mau makan yang nyaman walaupun lezat nampak, tapi lingkungannya misalnya kotor, jadi nolak juga kan. Dan kita berharap dari sekolah
pendidikan dilakukan, keteladanan dilakukan oleh guru-guru, apalagi soal toilet nggak boleh kotor. Apalagi agama mengajarkan bahwa kebersihan itu dari iman, dan itu tidak cukup anak-anak pada saat di sekolah. Jadi bagaimana keseharian yang dilakukan anak-anak di sekolah itu ketika di rumah juga sama. Bangun tidur, ya membersihkan tempat tidur, spray harus kenceng. Nanti jangan sampai sudah diajarkan yang baik-baik, lihat sampah nggak dipungut di sampah, ada pembantu, nyerahkan kepada pembantu. Jadi kenapa UKS itu penting dalam rangka untuk apa yang dilakukan sekolah ini kemudian oleh anak-anak menjadi keseharian, menjadi budaya, menjadi perilaku yang hidup bersih dan sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya, sehat itu kan salah satu ya hikmat daripada Allah SWT. Jadi kalau kita sehat tapi kita tidak punya kendaraan, kita masih enjoy. Tapi walaupun kita punya duit banyak, punya harta yang banyak, tapi kalau seminggu tidak makan, bisa masalah. Jadi itulah penting kesehatan itu dijaga. Jadi menjaga kesehatan itu jauh lebih baik daripada kita mengobati kalau kita sudah sakit. Sehingga itulah UKS itu sangat penting, sedini mungkin menjadi habit kebiasaan generasi muda kita ya, khususnya di SMP. Nah, dari tadi kan kita sudah bicara tentang UKS, tentang SMPN 26 Surabaya. Dan sekarang kita juga mau tahu lebih lanjut tentang yang ada di Samarinda nih Bapak. Mungkin di Samarinda ada program tertentu yang berkaitan dengan UKS, atau mungkin ada program lain, mungkin ada program baru dari pendidikan, dari Bapak. Ya, jadi saya kira sama ya, tinggal ngomongnya tadi, kebetulan Pak Wakil Wali Kota ini beliau sangat concern sekali. Sehingga sekarang jargon-jargon tentang sampah itu mungkin juga agak berbeda. Setelah kita meninggal di Curo kemarin, buanglah sampah itu dengan tempatnya. Jadi sampah itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi jangan pernah kita berpikir sampah ini ada petugas khusus. Jadi bayangkan kalau sampai 1.000 murid, semua 500 saja memikirkan bahwa sampah itu menjadi tugas dari tugas sampah kayak mana banyak. Tapi kalau masing-masing, insya Allah itu menjadi lebih ringan. Jadi pola bersih di sekolah itu mulai tadi tentang sampah segala macam. Itu sama kita sekarang dilihat begitu ya. Makanya salah satunya kita membawa teman-teman kelas sekolah supaya melihat langsung basic praktis yang ada di sini bisa diterapkan. Saya katakan tadi di Samarinda seperti sama, cuma lebih optimal yang ada di sini itu, dan sekolah kita juga halamannya ada yang belum luas. Tapi insya Allah 2024 nanti akan juga buat sekolah dari UOD juga berjalan. Mudah-mudahan harapannya bisa sama seperti Amin. Terus tadi kan ada yang Bapak bilang kalau misalkan di Samarinda belum optimal dan di sini sudah dioptimalkan. Nah, itu dalam mungkin ada contohnya nggak Pak? Salah satu mungkin dari cara mengolah sampahnya atau bagaimana? Yang berbeda yang kalau di situ kita optimalkan. Jadi Surabaya, Samarinda ini penduduk hari ini dan ke depan kan semakin bertambah. Apalagi Samarinda, Kalimantan Timur sekarang ditetapkan oleh negara sebagai ibu kota negara. Jadi ini nggak tumbuh normal lagi bahkan. Nah, sehingga persoalan sampah ini menjadi serius. Nah, masyarakat kita tidak ajak, kemudian tidak kita bangun kesadarannya bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Setiap orang berperan, karena persoalan sampah ini TPA sebesar apapun pasti setiap daerah harus berusaha mengurangi sampah, menjadikan sampah itu bisa bermanfaat, bernilai ekonomi. Nah, tujuan datang ke sini sebenarnya dalam rangka penguatan. Nah, pemerintah kota sendiri punya program khusus terkait dengan sampah ini, namanya Asam Kandis. Kalau ada Asam Jawa, di Kalimantan ada Asam Kandis. Itu singkatan dari kepanjangan Ambisi Sampah
kedadan nang tas sisa. Artinya habis sampah nggak boleh lagi ada yang tersisa gitu. Nah, melalui tadi program Asam Kandis menjadi program abisi sampah tidak ada yang tersisa, itulah yang kemudian dimantapkan melalui kunjungan ini. Jadi bukan programnya itu yang penting, tetapi bagaimana program ini kemudian menjadi komitmen bersama kepala sekolah, guru, kemudian siswanya, termasuk orang tua untuk bersama-sama memerangi sampah. Terus kan dari tadi sudah bahas Samarinda sama Surabaya. Kira-kira dari Bapak ini kesan pesan tentang Surabaya itu apa sih, mungkin kesannya Surabaya itu gimana gitu? Waktu pertama kali masuk ke Surabaya gitu Bapak, mungkin ada kesan, wah ini ada sesuatu yang di Samarinda nggak ada, atau di Samarinda ada malah di Surabayanya nggak ada, atau yang kayak khas gitu. Jadi Samarinda ini kan kota perjuangan, kota pahlawan. Saya kira kedatangan kami itu selain belajar UKS ya, tetapi yang penting tadi nilai semangatnya. Dan Surabaya saya kira menjadi kota yang salah satu kota terbaik di Indonesia. Jadi sudah wajar kalau kota-kota lain untuk berguru di sini, apalagi ini adalah sekolah perjuangan. Mudah-mudahan semangat juang itu yang menjadi komitmen bersama dari sekolah. Kemudian yang terakhir, ini sudah terakhir belum? Ini sudah mau terakhir, Belum di ujung Nabi ya. Pak Kadis namakanlah. Ya mungkin silakan Pak Adis. Jadi saya dulu dia sekolahnya di sini juga tahun 2000 sampai 2005. Saya ngambil S3 unit. Pertama ke Surabaya ini memang penduduknya banyak dan totalnya mungkin lebih dulu lah bersih, bagus, itu tertata rapi. Nah sehingga informasi kita cari untuk pendidikan ternyata juga memiliki salah satunya SMP 26 Mei. Jadi tidak ada salahnya kita dikunjung. Nah nanti harapannya sekali lagi yang paling penting itu kita melihat faktanya dan mempraktekkannya nanti di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kawan-kawan yang mengelola langsung sekolah itu ada 41 sekolah yang sambil bersama. Saya kira begitu. Baiklah, sepertinya tadi sudah berbincang yang cukup banyak antara Samarinda dan juga Surabaya. Terima kasih untuk Bapak Wakil Wali Kota Samarinda dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Baiklah, demikian podcast Sabar to Six pada episode spesial bersama pemerintahan Kota Samarinda. Semoga dengan kunjungan ini antara SMPN 26 Surabaya dengan pemerintahan Kota Samarinda tetap terjalin silaturahminya. Sebelum ditutup, mungkin saya ada pantun. Di Samarinda makannya pulut, di Surabaya makannya semanggi. Berakhir sudah episode ini. Semoga terjaga silaturahmi. Amin. Terima kasih. Baiklah, 1, 2, 3. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak. Luar biasa.